والأولياء والشهداء والصالحين ووالدينا وولد الحاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسس هذا المصلى نور المصباح وأعوانهم ببنائه ومعلمه فيه ومعضفته وجماعته خصوصا إلى روح سيدي العلامة الشيخ حجي محمد أمين أزهري وإلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنات وإلى أرواح جماعة مجلس تعليم النور وإلى أرواح والي السماء وإلى أرواح وإلى أرواح سادة الناس في جميع لا إله من مشارق الأرض إلى مغربها بريها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في دين الدنيا والآخرة أن الله يحفظنا وسلمنا وأهلنا والدينا أزواجنا ولدنا وتلاميذنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر خلق أجمعين ومن كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ومن شر الدنيا وشر الآخرة ومن فتنة الدنيا وفتنة الآخرة ومن مصيبة الدنيا ومصيبة الآخرة ومن شر الوباء والفتن والمحن ومن شر الأوجاع والأسقام والآلام والأمراض ومن شر الظالمين ومن كل أذية ومن الشرور بالسفر والحضر في خير ولطف وعافية بخير البرية شاول الله لهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala anaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu fi ardihi was sama'i. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i. Sallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi salatan wassalaman daimaini ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wasir asrar wa triyagil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat, para saimin saimat jamaah Musalla Nur Misbah wa kafatil mustami'in al-kiram yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi yang cerah ini sejuk, nampaknya di luar hujan masih turun. Mudah-mudahan turunnya hujan ini merupakan rahmat dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat rezeki yang luar biasa, yaitu kita dapat hadir berkumpul di Musalla Nurul Misbah ini. Dari awal tadi kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, lalu kita lanjut dengan baca wirid dan doa, lalu kita duduk sebentar di dalam halaqatul ilm ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan meridhoi kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan keharibaan junjungan agung kita Rasulul A'zam wa Nabiyul Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurrata A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidu Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat.
Bapak Ibu hadirin hadirat para shaimin shaimat yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita telah masuki hari yang ke-13 daripada pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan sampai hari yang ke-13 ini beserta semua rangkaian amal ibadah yang telah kita lakukan di dalamnya, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tetap memberikan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita umur yang panjang, dalam keadaan sehat, walafiat, zahiran wa batinan, diberikan kekuatan, pertolongan, kemudahan, taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah dan istiqamah. Dan semoga Allah selamatkan kita dan seluruh keluarga kita dari segala kejahatan dan semua makhluknya. Allah selamatkan dari segala macam penyakit, wabak, bala, bencana dan dari segala musibah. Min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Dan diberi rezeki yang halal, yang seluas-luasnya, dan mendapatkan berkah dari segala usaha, sehingga kita dan keluarga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini dijadikan oleh Allah untuk kita dan untuk seluruh keluarga kita lebih baik dan lebih sempurna daripada ibadah puasa Ramadan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyal hadirin wal hadirat, para shaimin, shaimat, wa kafatil mustamin al-kiram yang berbahagia. Kita ini sudah masuk ke dalam 10 hari yang kedua. Bagaimana dikatakan Ramadan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan itu awalnya adalah rahmat, kasih sayang. Pertengahannya adalah maghfirah, pengampunan, dan akhirnya itqum minan nar, yaitu pembebasan daripada siksaan api neraka. Oleh ulama, hadirin Bapak Ibu, hadis ini dijelaskan, disyarahkan. Jadi Ramadan yang 30 hari ini dibagi 10-3. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. 10 pertama rahmat, 10 kedua pengampunan, 10 ketiga ada pembebasan dari api neraka. Rahmat Allah tu kasih sayang. Hujan ini kita sebut benar tak? Coba kamu tanya sama si Rahmat, jolakan dia hujan. Nah, kan hujan kita sebut Rahmat. Nah, sekarang ada nama Rahmat tak sini? Nah, kayak kalau ketemu orang yang namanya Rahmat, Haji Faisal tanya, kau Rahmat ya? Kau hujan ya? Bukan ya. Rahmat kita kata, hujan kita katakan rahmat. Pas kita tanya sama si Rahmat, apakah kau hujan? Bukan. Nah, jadi rahmat, kasih sayang Allah. Bapak Ibu, yang kita harapkan dalam dunia ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu orang masuk surga itu bukan karena amal ibadahnya. Orang masuk surga itu bukan karena sholatnya. Orang masuk surga bukan karena puasanya. Orang masuk surga bukan karena hajinya, bukan karena umrohnya, bukan sedekahnya, bukan zikir, bukan baca Quran, bukan segala amal ibadahnya. Tapi semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang orang ni tak ada belajar lagi, berfikir dewek dia. Sejak dengar keterangan ini, berhenti dia semayang. Stop dia puasa. Tak lagi baca Quran, tak lagi zikir. Padahal sudah Natal nak umrah.
Urung batal. Ngapa? Wong masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena ibadah, bukan sholat, bukan puasa, bukan segala-galanya, tapi semata-mata karena, nah jadi kita minta rahmat baik. Selama ini tertipu aku. Lolo ente tu. Itulah Bapak Ibu kita ni harus belajar. Bukan dengar baik. Apalagi dengar dari jauh. Wong ceramah di langgar sini, dia duduk pucuk di rambai tu. Tahu-tahu nak nafsi ke dewek. Imam Al-Ghazali menjawab, benar orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi semata-mata karena rahmat Allah. Tapi ingat, Allah berfirman, Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi kita berbuat baik ini, kita solat, kita puasa, apa lagi? Kita haji, kita umrah, zikir, baca Quran, sedekah, termasuk menghadiri pengajian ini hadirin, agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita telah mendapatkan rahmat, sudah aman, sudah dapat kunci surga. Nah, jadi kita buat amal baik ini, itulah intinya, agar Allah berikan rahmat kepada kita. Jadi kalau kita tidak ibadat, tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak mungkin orang itu akan mendapatkan rahmat. Nah, kalau tidak dapat rahmat, ya sudah, bala. Nah, itulah kita minta rahmat ya Allah. Berikan hamba rahmat, kasih sayang ya Allah. Apalagi ada sekalian, seseorang dapat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pandangan rahmat, dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Kita galak sering baca di langgar Al-Misbah ini, surah Al-An'am, waktu mahalul qiyam, ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Ya kalau mau ngerti tu lemak ni macam ya tawab, wahai Tuhan yang memberi taubat. Yang memberi taubat. Nah, kita kan ya tawab, ya tawab, bukan ya tawab. Ini ada Bilal baru terawih. Ya tawab itu tu ana mengalim kan bawa balik umrah. Tawab itu ngelilingi Kaabah. Ya tawab. Lemak ya tawab, dia tahu ya tawab sarung nyebutnya. Ya tawab. Orang yang Allah yang memberi taubat. Tub alaina, terimalah taubat kami. Ya tawab. Tub alaina, terimalah taubat kami. Warhamna, sayangi kami. Wanzur ilaina, dan lihatlah kami. Jadi ya Allah, sayangi kami, lihatlah kami. Kalau kita disayangi oleh Allah, wah Bapak Ibu, kalau sudah sayangi oleh Allah, tak butuh lagi kita sayang dengan makhluk ini. Walaupun manusia sedunia sayanglah sama kita, tapi Allah genyik tengok kita, hati gunanya. Tapi kalau Allah sayang dengan kita, hadirin, Allah jadikan makhluk sayang juga dengan kita. Kecuali setan dan sekutu-sekutunya. Kalau Allah sayang kepada hambanya, Allah jadikan semua makhluk sayang kepada dia. Kecuali setan dan sekutu-sekutunya. Tapi kalau Allah sudah benci kepada seseorang hamba, Allah jadikan semua makhluk ini benci sama dia. Kecuali setan dan sekutu-sekutu tetap sayang dengan dia. Jadi kalau kita hadirin sayang dengan seseorang, boleh kita datangi rumahnya, pegang tangannya, I love you. Ini bukannya I love you, maksudnya kita senang dengan seseorang. Kamu senang dengan Haji Faisal dari rumahnya. Salam. Anna uhibbak.
aku sayang sama ente. Lillahi ta'ala. Sayang. Nah, bukannya ada unsur unsur lain. Kalau ngomong sayang, cinta, nah ini gawat ini. Baik, pikso dulu ya. Nah, apalagi bujang tak bini-bini. Nah, ini. Nah, dari ini maksudnya yang positif ya. Jadi kalau kita senang kepada seseorang, sayang kepada orang, cinta pada orang, boleh kita katakan. Supaya dia tahu. Supaya orang itu tahu kalau kita ini sayang kepada dia. Kalau kita ini, coba Bapak Ibu, senang tak kepada orang yang ngomong, aku senang sama kau, aku sayang sama kau. Senang tak hati? Senang. Macam Ustaz Nurdin, Ustaz-Ustaz yang lain. Ada baik jamaah Ustaz, aku senang sama Ustaznya. Ustaz, kalau ceramah senangnya. Nah kan kita manusiawi kan senang ngomong. Entah dia tu ngomong hijau, apa tak tahu. Pemudi ke baik. Nah, kadang-kadang manusia tu cak itu depan kita, cak lentor. Belakang kita. Tapi kalau kita benci seorang, jangan diomongi. Aku benci sama kau ni. Jangan. Sebab satu saat kita bakal butuh dengan dia. Pastilah ada. Nah, yang namanya kita manusia ni kan pasti saling membutuhkan. Pasti kita akan butuh pada seorang itu. Ya sekarang kita tak butuh kepada dia sekarang. Tapi kakek mungkin besok, lusa, atau pada waktu motor kita mogok, mobil mogok, tak bantu orang kan siapalah. Nah, ada mamang ini. Tolong. Dulu kau ngomong sama aku, genyi sama aku, benci sama aku. No. Nah. Jadi jangan. Jadi kalau kita sayang kepada orang, boleh kita omongkan, aku sayang sama kau, aku senang sama kau. Tapi kalau kita benci dengan dia, jangan diomongkan. Tahan dalam hati. Nah, jadi kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, Allah jadi ke semua makhluk sayang kepada dia. Nah, kita minta, irhamna, sayangi kami ya Allah. Wanzur ilaina, dan pandanglah kami. Lihatlah kami ya Allah. Cuman dilihat dengan pandangan rahmat. Jangan dilihat dengan pandangan azab. Nah, ini gawat. Wong kan atau kita galak mandang dengan, ada kan kita mandang dengan pandangan sayang, ada kan? Dan kita juga pernah mandang dengan pandangan benci. Benar tak? Benar. Nah, kita juga cak itu nyengok wong. Nyengok wong ini. Nah, kami ustaz-ustaz nyengok jemaah-jemaah ni. Kadang-kadang dia ngawasi aku ni dengan pandangan sayang, pandangan senang. Ada juga matanya ngelotok ngawasi aku tu benci. Tak senang, ada, tahu. Tahu ada ini. Ya. Ayo, tak setuju ngawasi aku tu kan, tahu aku. Iya, bukannya Ustaz Nur, seluruh para asatid. Seluruh para ustaz kalau ceramah di mimbar, di podium pengajian ini, dia tahu jemaahnya ni, senang dengan dia, tidak dengan dia, tidak senang, tahu. Pandangan mata itu. Maka kalau tengah awasi mencember. Jadi tak tahu kiainya kan apa senang. Hadirin sekalian. Nah, jadi rahmat. Barang siapa dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, lam yu'azzab ba'dahu abadan. Orang-orang itu tidak akan lagi diazab oleh Allah sesudah itu selama-lamanya. Jadi barang siapa yang dipandangi oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, lam yu'azzab ba'dahu abadan. Maka Allah tidak akan mengazabnya lagi untuk selama-lamanya. Nah, ini kita minta pandang ya Allah, rahmat. Hadirin sekalian, Ramadan awalnya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Halang kesenangan hati. Dan ini terbukti hadirin, 10 pertama itu jemaah masjid kami, jemaah mushola kami, salat subuhnya, tarawihnya, itu 10 pertama karena rahmat, kasih sayang Allah. Nah, kita lah masuk putaran 10 kedua ini. 10 kedua ni maghfirah. Biasanya namanya pengampunan, jadi agak berat dikit, berat akhirnya banyak bergoyo, ada kemajuan, sop dah tahu aku musola terawihnya. Kita ni banyak pakai punya ilmu kambing ni kan. Alasan tak kelanggar, alasan tak ke masjid, alasan tak terawih itu hujan. Itu ilmu kambing namanya. Lah ada payung, pakai payung. Katik Ustaz payung. Lah ada apa? Banner bekas-bekas. Tutup ke? Dah katik juga kantong asoy. Dah katik juga pakai handuk. Dah katik pakai sejadah. Pokoknya kalau yang Palembang orang lama dulu, kalau galak ada 1000 akal.
Kalau galak. Diakali. Pakai 1.000. Kalau kurang 1.000 tambahin 2.000. 2.000 akal. Kalau galak, dicari itu. Mak mana caranya? Dicari selang supaya jadi ni. Kalau galak. Jadi kalau galak ada 1.000 akal. Ada 1.000 cara. Kalau dah galak, ada 1.000 alasan. Itulah. Jadi kalau macam-macam sudah ada galak. Dia alas ke be hujan nak cak metu. Mesti ni kalau dak galak metun ya, dak ada metun kalau hujan, taruklah ini paling bawah. Dia tarawih di rumah. Tidak juga. Taruklah. Dia dak pacan kena hujan. Aku ni ustaz bukan apa ustaz, dak pacan kena hujan. Status dia kena hujan nak kena langsung. Oh, sudah berarti ini uzurnya ni. Berarti tarawih di rumah Tidak. No. Berarti bukan karena hujan, alasannya baik. Katanya hujan. Okey, tak ada ke masjid, tak kelanggar kerana hujan. Okey, alasan tadi kan. Nah, tak pacak kena hujan, status kena hujan, demam dia. Berarti dia tarawihnya tidak juga. Tak berarti tidak nian. Tidak. Jadi alasannya baik itu. Jadi kalau galak ada 1.000 akal. Kalau tak galak 1.000 alasan. Nah, jadi hadirin. Jadi kita minta kepada Allah agar tetap istiqamah. Nak hujan nak apalah. Dulu aku belajar Musa Ali Umar. Jangan kena hujan denunya. Lautan api seberanginya. Jangan kena hujan. Hujan banyu. Lautan api kita seberangi. Kalau itu perintah ustaz. Kalau perintah guru kita, amrul ustaz wajib. Perintah guru tu wajib. Jangan sekedar hujan. Lautan api, kata ustaz seberangi. Saking itu. Ini baru perintah ustaz. Apalagi perintah Nabi. Apalagi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu kebahagiaan bagi orang yang sakit badannya hadirin. Karena gara-gara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai orang itu mati. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dia. Tapi ada yang mati kena hujan. Belum kalau kayak jemaah kita ni. Tak apa-apa. Mati betul dari rumah untuk solat tarawih. Keluar dari rumah, hujanan sambil geledek, mati. Tapi matinya dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Mati apa itu? Mati syahid. Nah, yang mati berjoget itu nama berjoget panggung. Sambal geledek, punah, Apalagi yang galak berjoget mami. Ibu-ibu ada galak nyoget mami gitu? Ada tak? Inilah sudah gila sudah. Ada kebiasaan yang baik, yang bagus, dihilang ke ngaji, bagus tak? Nah, hampir hilang sudah di gedung-gedung acara resepsi itu. Kaib. Kasepul, hampir hilang sudah. Alasannya apa? Dah kata nengernya. Jadi hilang ngaji. Kesian korek-korek. Banyak hilang tender korek. Aku nyangka korek hilang tender. Nah, ustaz hilang juga. Dah kata panggilan ceramahnya. Dah kata undangan. Kata lagi sekarang spin. Tak lagi dengan ceramah. Nah, jadi gawe yang baik, kebiasaan yang baik, ngaji dihilangkan, alasan hati dengarnya, ceramah juga dak kati lagi, ustaz tu diundang cuma nak maco. Sekadar nak maco dak haji nasir wae. Kalau maco dak panggil ustaz kiai ni ya. Nak ngapo situ? Nak joget TikTok. Nak mabit kenapa itu? Kembang bunga. Melok kalau no. Dia ni nanya dengan bininya. Dek kamu melak aku kondangan di gedung. Nak sebut gedung apa kan? Tidak kak. Aku nak itunya. Nak pergi sana beda lemaknya. Ya sudahnya. Berarti pisah ni kan? Nah yang laki tadi si Mamang ni pergi di gedung itu. Sangkunya bini dah kata. Bininya kan pak lain. Rupanya bini mudi ke baik. Nak ngintik gabi lakinya ini. Nah waktu bagi kembang melok pula. No, Mamang ni no. Nasib baik terkena dia. Tak pujinya kan? Di belakang ini, bici ini. Nah.
Padahal itu tidak tahu dari mana cerita kalau boleh kembang baca boleh bini, boleh laki itu. Yang apa nak digawe, tidak usahlah. Nah, tu lagi yang input ini, yang spiral ini apa? Joget mabir ini. Kadang-kadang protokolnya ni orangnya santun juga. Aku berapa kali menunjuk ceramah, protokol tahan turun dari panggung itu. Nawarkan sama aku, Ustaz. Tak maaf Ustaz. Nak ceramah dah apa nak mau pergi dulu. Nak nyoget dulu apa nak ceramah dulu. Oh bagus ini. Oh juga ada joget, ada. Nah sudah, aku nak ceramah dulu. Habis ceramah kena kamu lah. Nah itu. Nah, bagus ya itu. Bagus. Ada lagi yang kelewatan bagus. Datangnya aku, Ustaz lagi habis Ustaz ceramah. Oh ya insya-Allah. Yang panjang ini Ustaz, ada acara nak joget itu. La haula wala quwata illa billah. Dibatasi ceramah berapa menit? 10 menit baik. Mana 10 menit juga ceramah baru alhamdulillah. Kata sambutan baik. Pakai nganyang. Dapat 12 menit boleh Ustaz ya? 12 menit. Dah sudah menkendak kamu. Jangan amplop kamu. Potong dulu dia. Itu lagi. Subhanallah. Ada lagi yang santun, suruhnya Ustaz makan dulu kan. Sudah Ustaz makan, baru dia berjoget. Nah ini agak santun juga. Nah kadang depan rai berjoget. Depan rai. No. Pakai Ustaz mak biasa deh. Astagfirullahaladzim. No, bicik ngeliget. Kalau budak kecil yang berjoget itu lucu. Cucungnya joget. Nah, lucu kan. Lah ini maknya, nyainya. Nah boleh hadiah. Berebut hadiahnya. Waya-waya tembok. Pasal 20 banyak. Cuma nak ngembek tembok, nak ngembek bokor kecil itu, tahan jual harga diri joget. Nah aku dah habis fikir, kemana lakinya itu? Nah. Ada dua lakinya ni. Ada yang setuju. Setuju. No, nyok mak kau no. Dia laki melok juga dari belakang no. Ada yang takut. Nak dimarahi, jadi hal ini. Ada. Nah, ngomong takut ini. Oh, kamu tu jangan no. Nah, nyenyes pula lanang ada berani. Nah, itu ada macam itu. Ada tak ini? Hah? Ini jujur aku ngomong bagi bapak-bapak yang takut sama bini, bagus. Sebetulnya singo itu. Singo. Suami yang takut dengan bini itu adalah singo. Setelah diadakan survei, ternyata binatang yang paling takut dengan bini itu gajah hutan. Singo. Gimana Alim? Binatang yang paling takut dengan bini itu adalah singo. Singo ni gajah hutan. Nah, kamu buka YouTube. Ada singa takut dengan singa betina. Ada singa jantan kena tabok oleh singa betina. Ada. Singo tu kan ngelawan. Singo gajah hutan itu no. Tapi kalau sama bini kena cakar, kena dupak, kena terajang. Nah, makanya berbahagialah bagi suami-suami yang takut dengan istri, sesungguhnya kalian itu adalah singa. Dulu waktu musim Covid itu ada singo pengantin di hutan. Musim Covid tadi. Diam-diam singo pengantin. Diundang kalau seluruh binatang hutan itu. Gajahnya. Ada kebu, seluruhnya. Jauh itu tempat duduk dengan singo. Singo ini kan gajah. Sanding dengan bini. Yang undang itu depan. Hening. Katik suara. Kucing melompat. Iya kucing. Kucing binatang ada. Hewan-hewan. Katanya kucing ngelawan ni anu je. Kuang ngajak gajah kita gitu. Dicolaknya. Si singo ini yang pengantin lagi terkejut. Kuang ngajak kucing. Gigit kaunya. Tahu-tahu kucing langsung melompat ke daun baunya. Langsung misi kopinya. Jangan nak marah-marah singonya. Dulu aku waktu masih bujang singo juga ucap kaunya. Dulu waktu masih bujang. Nah sejak aku bini jadi kucing akunya. Itu dulu. Dulu yang bujang-bujang nenek ada kita-kita ni buaya dulu. Buaya. Nah kalau bini kita yang ibu-ibu sekarang ni dulu waktu masih gadis pecah anak kucing yang lucu.
Menggemaskan itu kan. Dulu kita buaya. Kita buaya dulu. Nah, sejak kita nikah, berubah. Buaya tadi jadi cecek. Anak kucing jadi singo. Nah, itu sekarang. Subhanallah. Nah, hadirin sekalian. Jauh ini akhirnya ini. Jam apa? Nah, jadi kita sudah masuki apa? Puasa 10 hari yang kedua, maghfirah pengampunan. Ini mana agak berat, ini proses pengampunan. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Bapak Ibu, orang yang paling berbahagia itu Bapak Ibu ya. Ini bukan dunia dunia ini. Bukan dunia yang ada di dunia itu pada hakikatnya bukan wong yang paling kaya. Belum tentu wong yang paling kaya itu wong yang paling bahagia. Terkadang ini makin banyak hartanya, makin banyak utangnya, makin banyak masalahnya. Makin runyam. Itu benar. Kita orang buntu ni kata lemaknya wong kaya itu. Nah, tanya wong kaya, siapa wong kaya sini? Susah dia. Apalagi nak pakai hari ini susah. Jadi wong kaya susah, wong buntu apa lagi? Wong buntu fikir mana lah kaya ni ya Allah. Susah dia. Ada bikin tepat apa ida, masak opor apa ida, beli baju berapa ida susah. Wong kaya susah juga. Gunyam. Kenapa? Karena tiap hari didatangi wong. Sampai ada satu orang kaya, ini jemaahku Bapak Ibu. Nah, kalau dia nak 20 hari lagi atau paling tidak likuran itu, udah dia hijrah, apa ke Jakarta, apa ke Bandung, agak habis aja balik dia. Kenapa? Mending aku tiap hari rumah aku didatangi wong tu. Nah, padahal kita yang ya kita lah yang ngerti, yang paham ini, kita bersyukur, alhamdulillah ada wong datang, ada wong minta datang ke rumah kita. Bapak Ibu, kalau ada seorang pengemis datang ke rumah kita, ngetok pintu rumah kita, itu hadiah dari Allah. Kata Nabi, tinggal kamu nak kamu ambil apa tidak hadiah itu. Cak mana? Kalau kita tunjuk dia, berarti kita ngambil hadiahnya. Kalau kita tolak, berarti dah kita ambil hadiahnya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, minta, ya boy, pacar kita tunjuk. Dah jangankan manusia, kucing ada di sana. Itu mungkin yang hobi muka TikTok ada video, buka kucing. Kalau kucing depan pintu rumah itu nah, itu suatu keberkahan. Allah nak menunjuk rezeki sama kita. Allah nak menjauhkan segala balak dan bencana dari rumah kita ni. Allah datangkan seekor kucing duduk tegak di depan pintu. Nah, itulah dia. Biar tu nak minta makanan sama kita, tunjuk. Hadiskan, mohon maaf ni. Maaf. Itu di rumah aku tu. Budak-budak masuk rumah. Tahan dibelikannya makanan kucing itu. Padahal kita tak ganti dengan kucing. Jadi kalau kucing masuk, tunjuk makanan. Tunjuk. Itu pantas kucing datang terus, tunjuk makan. Kadang nak beranak dia bunting masuk rumah. Beranak. Nah, masa sikok tu lah. Kalau mising-basing itu nah. Nah ini. Sudah tu koyong keceng baik. Kadang gamis kita tergantung kecengnya. Nah ini karena jadi balak ini. Benar. Cuman belum ada jualnya. Tolong baik kakek kalau ada lah jual. Wow, ini bagus sangat ini dah. Kalau didengar oleh pengusaha-pengusaha ini, dak bikin papers untuk kucing. Bagus itu. Iya, kalau kuda ada kuda. Kalau kita tak katik kuda sini. Nah, kucing tu boleh juga tu, benar. Itulah dia kadang-kadang kencing pasnya. Jadi jangankan manusia, kucing depan pintu nak masuk nak minta makan. Kita buka pintu tunjuk makan. Luar biasa itu. Syekh Abu Bakar Shibli diangkat jadi wali Allah, mendapatkan kemuliaan karamah. Itu kan anak kucing. Tengok malam-malam hujan, anak kucing berpisan induknya kan masuk ke sian dimbeknya pasuk bawa lengan baju ini diangetkan. Karena itulah dia sekalian, hanya dapat kemuliaan dia. Syekh Abu Bakar Shibli. Kalau Imam Ghazali waktu dia nak nulis dulu kan pena nyelup. Pas nak nulis
Tahu-tahu ujung pena itu kan ada lalat hinggap kelaparan. Dia minum, sudah kenyang lalu terbang boleh nulis. Karena kasihan dengan lalat. Akhirnya Allah tinggikan derajat Imam Ghazali. Sayyidina Umar Khattab anak burung. Ada budak kecil main apa? Main burung di Yusangka kan? Dia kesian dengan anak burung ni. Sini nak. Pergi aku jual ni. Pergi aku belinya. Berapa kau nak jual? Mungkin tak nak jual. Berapa kau pergi aku beli? Kalau 10 ribu, 50 ribu galak. Kira-kira tengok duit banyak tadi. Jualnya oleh anak ini. Burung. Hanya dibeli Sayyidina Umar. Kemudian lepasnya. Ini Sayyidina Umar mendapatkan kemuliaan. Di dalam kubur mendapat rahmat Allah SWT. Itulah bukan karena sebagai Amirul Mukminin, bukan karena dia melok perang terus, bukan karena sebagai pemimpin yang adil. Cuman itu baik, karena dia kasihnya dengan seekor burung. Karena dia kasih dengan seekor burung, Allah kasihan dengan dia, Allah sayang dengan dia. Ini burung kita tikep burung kita masuk ke sangka, kita main itu terus, ketak-ketak. Jalan terus kah? Jadi yang ada burung di sangka lepas ke lah, sudah. Ini ada yang ngomong, lepas ke lah, supaya kamu dibebaskan oleh Allah juga. Supaya kamu selesai oleh Allah, bebaskan, ya, siap. Nah, kalau kamu nak bebaskan, ke rumah be. Aku tu ada bawa wadah-wadah sangka-sangka yang tak terpakai. Nah, dia nak mintanya. Cocok, ini ada orang nak suruhnya ngelepaskan. Tak. Tapi aku ada wadah punya kan. Nah, sekalian, jadi pengampunan. Jadi sesungguhnya orang yang bahagia itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi pangkat jabatan dan kedudukannya, bukan. Nabi mengatakan innamastaraha liman ghufira lahu. Orang yang berbahagia itu orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Nah, jadi begitu dosa diampuni oleh Allah, maka Allah beri pada dia ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan, tenang hidupnya. Hadirin, orang yang mendapatkan pengampunan dari segala dosa itu pelong, pikirnya pelong. Jadi dia berada di mana pun, di masjid, di musala, di majlis, di kampung, tenang. Kenapa? Karena dosa-dosa diampuni oleh Allah. Tapi kalau orang itu dosa tidak diampuni oleh Allah, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Gelisah. Walaupun hartanya banyak, rumahnya mewah, gelisah. Contoh, jadi wanted polisi. Jadi buronan. Tenang tak hidupnya? Apalagi gambarnya tempel di mana-mana. Barang siapa yang mendapatkan orang ini dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian, hidup atau mati, dapat hadiah 100 juta. Nah, susah kita mulai tak berkumis, pasang kumis. Tidak menjanggut, pasang janggut tidak. Nah, tadinya botak, wig, pakai rambut ikal. Nak nyamar, tidak tenang. Kenapa? Jadi wanted. Apalagi wanted malaikat Zabaniyah. Nah, baca kita jenguk itu. Wong-wong jenguk. Kadang-kadang wong ni mohon maaf, hidupnya biasa-biasa baik. Biasa-biasa baik. Bukan wong kaya, bukan wong hebat. Tapi begitu ketemu dengan dia, senang hati dengan senyumnya, dengan ceria wajahnya. Macam tak ada masalah hidupnya. Kita yang tadinya susah hati, ada masalah lagi galau. Ketemu dengan mamang ini, ketemu dengan bibi ini, melok gembira, melok senang, melok bahagia. Apa yang dirasakan oleh mereka ini. Pernah kan? Sebaliknya pernah juga kita ketemu wong ni berduit, sugih, kaya, rumah besar, mobil mewah. Tapi jangan kena ketawa, senyum lagi tak, nom? Ya Allah. Kita yang tadi senang metu dari rumah, gembira, entah ketemu sama mamang ini. Nah, lagi susah gitu. Astagfirullahaladzim. Lemah aku hilang duit 10 ribu ketemu mamang ini. Ada cerita itu? Ada tak? Nah. Jadi tak usahlah heran. Tak usah nanya-nanya. Omong ini wanted malaikat Zabaniyah. Nah, kenapa tak tenang hidupnya? Logika kita apa dia susahnya mamang ini? Duit banyak. Rumah mewah. Mobil mahal. Punya kedudukan. Punya hasil luar biasa. Apalah susah lagi dalam hidup ini? Nah, tapi karena dia jadi wanted malaikat Zabaniyah, dia mana nak tenang hidup? Nah, bayang ke dunia lagi tak tenang, apalagi kubur kaget. Sama dengan uang ni. Kita juga orang yang ibadat ni. Ya Allah, belum mati. Lah nakut ni ngawasi gaya. Apalagi jadi hantunya kaget. Ada tak? Ada, kita ketemu kadang ngingok orang itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Auzubillahi minasyaitonir. Takut kita. Jangan kita nak ngawasinya, kita diawasi juga betul.
Pikir ni, masih hidup mamang ini dah, bibi ini. Apalagi lah mati kaget. Belum jadi hantu lah nakut deh. Nah, jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang dosa diampun oleh Allah SWT. Itulah. Dan kemudian nanti 10 yang ketiga, mudah-mudahan Allah sampai ke rumah kita akan mendapatkan itqum minanna, yaitu pembebasan daripada siksaan api neraka. Oh, tiap malam Bapak Ibu kita berdoa. Allahumma atik iqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina minan nari ajma'in. Ya Allah, bebaskanlah kami, bebaskanlah bapak kami, bebaskanlah ibu kami, bebaskanlah saudara kami minan nar, daripada siksa api neraka. Tadi kita baca Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7. Allahumma ajirna 7 kali. Kenapa dibaca 7 kali? Karena neraka ada 7 pintu. Kalau kita baca habis subuh, Bapak Ibu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan 7 kali. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Neraka marah. Kita ngomong berdoa aja itu. Sombong ni ya. Kita berdoa Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Neraka juga berdoa Bapak Ibu. Benci dia dengan doa kita itu. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Begitu neraka dengar, dia berdoa juga. Allahumma ajirni minhu. Ya Allah, jauhkan aku dari dia juga. Kita minta jauhkan dari neraka. Ujian neraka sombong ni ya. Neraka berdoa. Allahumma ajirni minhu. Ya Allah, jauhkan aku dari dia. Jadi minta saling jauh. Nah, andai kata kita mati Bapak Ibu, antara subuh dengan maghrib, antara subuh dengan maghrib kita meninggal, maka 7 pintu neraka tertutup. Ditutup oleh Allah dari kita. Kalau kita baca habis maghrib 7 kali, 7 pintu neraka ditutup oleh Allah untuk kita. Andai kata kita meninggal antara maghrib dengan subuh, aman kita. 7 pintu neraka itu tertutup untuk kita. Nah, jadi jangan tinggalkan ini. Aku ceramah di mana kalau aku jadi imamnya, pasti aku baca habis subuh maghrib tu Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma ajirna. Jadi kita dah tahu ajal kita. Antara subuh dengan maghrib atau antara maghrib dengan subuh. 5 waktu. Ya, 2 waktu lah. Tinggal nanya nak antara maghrib subuh apa subuh maghrib? Tengok waktunya. Kalau waktu ini subuh maghrib, berarti lemak maghrib sama subuh. Atau antara maghrib dengan subuh. Karena siang ini kan. Jadi kalau tanya malam, antara subuh dengan maghrib lemaknya. Pegel malaikat nengi. Kau ni tanya siang nak malam. Kalau malam, nak siang. Ada sekalian. Kalau 3 sudah kita dapat tiadain. Dapat rahmat Allah. Dapat pengampunan segala dosa, dibebas dari api neraka. Lalu kita meninggal, aman tak? Aman. Maka kita berdoa, ya Allah Tuhanku, matikan kami di bulan Ramadan. Tapi bukan Ramadan ini. Ya, jangan sebutkan Ramadan kapan? Ramadan kapan? Ada yang ngomong tahun depan. Jadi malaikat aku catat ini mang. Diam baik. Ramadan kapan? Ya Allah, matikan kami di bulan Ramadan. Kata malaikat, Ramadan kapan? Saya tidak dengar. Jadi Ramadan tahun depan berdoa lagi. Ya Allah, mati kami di bulan Ramadan. Tapi bukan Ramadan ini, ya Allah. Ramadan kapan? Pokoknya di bulan Ramadan. Terserah. Nak Ramadan kapan? Terserah Allah. Kalau sampai waktu kita ikhlas, kita redha. Tapi kita minta kepada Ya Allah, matikan kami Ya Allah di bulan Ramadan. Kenapa nak di bulan Ramadan ni? Karena Nabi sudah menjelaskan dalam hadisnya, Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahan dapat pengampunan, akhirnya mendapatkan itqum minan nar. Nah, hadirin sekalian, orang yang mendapatkan rahmat inilah yang akan mendapatkan maghfirah, diampunkan dosanya oleh Allah. Dan orang yang dosa diampun inilah hanya dia mendapatkan itqum minan nar, pembebasan daripada siksa api neraka. Kenapa orang itu disiksa? Coba, kenapa orang disiksa? Karena dosanya tidak diampuni. Kenapa dosa tidak diampuni? Kalau tidak dapat rahmat. Kalau dapat rahmat, otomatis dosa diampuni. Kalau dosa diampuni, otomatis
Itu kominanna bebas dari neraka. Jadi orang bebas dari neraka itu yang tidak disiksa oleh Allah di dalam kuburnya, tidak disiksa oleh Allah dalam api neraka. Karena dosa-dosa sudah diampuni. Orang-orang yang dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah, itulah orang-orang yang mendapatkan rahmat. Nah, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita di bulan Ramadan yang suci dan mulia ini mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah dan mendapatkan itqu minan nar. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u biha qulubana nura wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyub wal mukhtalifa was syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu alaihi wasallam.